Halo, perkenalkan nama saya Agil. Nah, saya akan mempresentasikan tentang roda gigi helikal atau helical gear. Di definisi roda gigi helikal, yakni jenis roda gigi yang memiliki gigi berbentuk miring terhadap sumbu porosnya. Kemiringan gigi ini menyebabkan kontak antara dua gigi tidak terjadi sekaligus sepanjang permukaan, melainkan secara bertahap. Hal ini menghasilkan transmisi daya yang lebih halus dan senyap dibandingkan roda gigi lurus atau spur gear. Nah, di sini prinsip kerja roda gigi helikal didasarkan pada interaksi miring antar gigi. Ketika roda gigi berputar, gaya dorong diteruskan secara bertahap sepanjang permukaan gigi karena sudut heliksnya. Roda gigi helikal dapat menyalurkan daya antara poros yang sejajar atau menyilang. Kontak gigi yang bertahap ini mengurangi kebisingan, getaran, dan meningkatkan efisiensi transmisi. Nah, di bagian utama ini ada gigi atau teeth. Bagian utama gear berbentuk miring atau spiral. Yang kedua, badan gear atau gear body, bagian tengah yang menjadi penopang seluruh gigi. Yang ketiga ada lubang poros atau hoop or bore, terletak di bagian tengah gear. Nah, ini ada ilustrasi. Fungsi pertama, mentransmisikan daya antara dua poros yang paralel dengan lebih mulus. Yang kedua, mampu menahan beban aksial karena gigi yang miring, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh gear taji. Yang ketiga, ada ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan operasi yang tenang, seperti transmisi, kendaraan, turbin, dan mesin perkakas. Masih ada perhitungan dasar helical gear. Berhubung ini HP saya kekurangan memori ya, jadi saya tampilkan aja, tidak saya bacakan ya, biar durasi agak lebih cepat. Nah, ini sini ada perhitungan dasar modul helical gear. Ini ada modul transversal. Ini ada diameter pitch. Ini ada diameter luar atau OD. Ini ada diameter akar atau DF. Ini ada tinggi total gigi atau total depth H. Ini ada clearance. Nah, di sini ada perhitungan dasar, rasio, RPM, torsi, dan gaya helical gear. Di sini ada rasio dan RPM. Ini dia perhitungannya ya. Torsi pada poros penggerak. Torsi pada poros yang digerakkan. Gaya tangensial. Sudut tekanan bidang transversal. Gaya radial dan aksial. Nah, mohon maaf tadi penyimpanan saya penuh, jadi saya akan mengulang perkataan saya. Sebenarnya udah selesai tadi. Ya, gimana lagi? Di sini ada perhitungan dasar rasio RPM, torsi, dan gaya helical gear. Yang pertama ada parameter, rumus, kondisi 1, kondisi 2, satuan, keterangan. Nah, kelebihan roda gigi helikal. Yang pertama, operasi lebih halus dan senyap karena kontak antar gigi terjadi bertahap. Getaran dan kebisingan jauh lebih rendah maupun menyeluruh atau mampu menyalurkan beban lebih besar. Gigi yang miring kemungkinan lebih banyak gigi bersentuhan sehingga distribusi beban lebih merata. Yang ketiga, efisiensi tinggi pada kecepatan tinggi. Cocok untuk sistem transmisi yang berputar cepat, contohnya gearbox, otomotif, atau mesin industri. Yang keempat, dapat mentransmisikan daya antar poros sejajar maupun menyilang. Yang poros sejajar yakni parallel helical gear. Yang menyilang ada cruise helical gear. Yang kelima, kinerja lebih halus dan awet karena gaya kontak lebih rendah atau lebih merata. Kawasan gigi lebih lambat dibandingkan gear lurus. Nah, untuk kekurangan roda gigi helikal,
Yang pertama, menimbulkan gaya dorong aksial atau axial thrust. Gigi miring menghasilkan gaya samping yang mendorong poros, sehingga butuh bantalan atau piring khusus untuk menahannya. Yang kedua, lebih mahal dan sulit diproduksi, karena proses pemotongan gigi miring lebih rumit dibandingkan gigi lurus. Yang ketiga, efisiensi sedikit lebih rendah karena adanya gesekan tambahan akibat gigi miring. Efisiensinya sedikit lebih rendah daripada spur gear. Yang keempat, butuh pelumasan lebih baik karena mencegah panas dan keausan akibat gesekan antara gigi miring. Nah, ini aplikasi gear helical di dunia nyata. Yang pertama, transmisi mobil dan motor. Digunakan pada gearbox karena suara halus dan perpindahan torsi lembut. Yang kedua, mesin industri dan pabrik. Digunakan di konveyor, kompresor, dan mesin pemproses bahan. Yang ketiga, lift dan eskalator, karena membutuhkan pergerakan yang halus dan stabil. Yang keempat, mesin CNC atau robot industri, untuk menggerakkan bagian-bagian mekanik dengan presisi tinggi. Yang kelima, pembangkit listrik dan turbin. Pada gearbox turbin, gas atau angin yang butuh efisiensi dan kecepatan tinggi. Nah, terima kasih atas presentasi saya, dan mohon maaf kalau presentasi saya agak cepat karena memori saya udah lumayan penuh. Terima kasih.